Kabupaten Muara Enim memiliki 20 kecamatan, 10 kelurahan dan 245 desa. Secara geografis, Kabupaten Muara Enim mempunyai wilayah cukup luas dan mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim sekitar 7.383,9 km persegi, terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan batas-batas wilayah, sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Palembang dan Kota Prabu Muli. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Secara umum, potensi unggulan Kabupaten Muara Enim lebih didominasi sektor primer, yaitu sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan energi. Selain padi, komoditas potensial lainnya yang dapat dikembangkan adalah tanaman palawija, sayuran, dan juga buah-buahan. Seperti salah satunya di Desa Kepur, Kecamatan Kota Muara Enim. Salah seorang warga mengembangkan geraha hidrofarm Ajwa atau tempat budidaya hidroponik yang juga dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi dan petik sayur. Wisatawan atau pembeli akan dimanjakan dengan kebun sayuran yang luas serta hijaunya sayuran. Moneta Puspitasari merupakan inisiator dari geraha hidrofarm Ajwa yang kini tengah mengembangkan potensi sayuran selada. Moneta mengaku berdirinya geraha hidrofarm Ajwa ini mengingat akan kebutuhan sayuran segar dan sehat di Muara Enim sekarang ini sangat meningkat. Seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran sehat tanpa bahan kimia, dengan memanfaatkan pekarangan, geraha ini menjadi destinasi wisata dan edukasi bagi masyarakat yang ingin sayuran sehat dan menambah wawasannya mengenai budidaya kebun hidroponik. Sekarang ini kan suhu ini kan benar-benar di atas 32 derajat lebih kan. Nah itu pengaruhnya itu kalau ketika siang selada itu biasanya dia agak melayu, agak tidur kalau kita bilangnya. Kalau cuaca pas panas kan kayak itu kan. Tapi kalau pas cuaca normal dari pagi sampai sore dia tetap bagus. Selada hidroponik ini dia jarang gagal panen, tidak seperti di media tanah. Kalau ini ya, kalau terutama selada karena selada ini juga kan sayur konven bisa dibilang ya Pak ya, konvensional dan dipakai apalagi terutama restoran kan, tumpeng dia pasti cari ini. Terus juga yang tahu ya, apalagi kan sekarang masyarakat ini sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang paham itu hidroponik. Dia memang
benar-benar bebas pestisida. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya penyemprotan itu tidak ada. Jadi langsung dimakan gitu aja ini bisa sudah aman kayak itu kan. Beda kalau kayak yang di tanah ya kan Pak ya. Menanam selada dengan metode hidroponik terbilang cukup mudah karena tidak banyak peralatan yang dibutuhkan. Diawali dengan menyiapkan media tanam selada. Peralatan yang dibutuhkan meliputi rock wool, sprayer atau alat semprot, dan benih selada. Kemudian letakkan media tanam atau penyemaian di tempat yang terkena sinar matahari. Namun tetap menjaga rock wool agar tetap lembab dan tidak mengalami kekeringan. Ketika usia selada mencapai usia 10 hari, batang dan daunnya akan mulai memanjang. Pada fase ini, benih selada bisa dipindahkan ke dalam media tanam, yakni ke wadah hidroponik yang dilengkapi dengan tali sumbu hidroponik di bagian bawahnya. Selain itu, tuangkan air nutrisi dengan kepekatan 300 hingga 500 ppm ke dalam bak hidroponik. Selanjutnya, pisahkan rock wool dengan cutter untuk dimasukkan ke dalam wadah hidroponik. Jika semua wadah hidroponik telah dimasukkan ke atas bak hidroponik, pastikan sumbu di bawahnya menyentuh air nutrisi agar bisa terserap oleh tanaman selada yang sedang ditanam. Masuk pada tahap pertumbuhan, sebaiknya dilakukan pengecekan setiap 1 atau 2 hari sekali untuk memeriksa apakah kepekatan nutrisinya telah berkurang atau masih aman. Jika sudah berkurang, segeralah isi lagi air nutrisi agar pertumbuhan selada tetap terjaga. Jika air nutrisinya sudah kotor, segera diganti dengan yang bersih. Pada hari ke-17 setelah disemai, kepadatan air nutrisi harus ditingkatkan menjadi 800 ppm. Kemudian di hari ke-23, nutrisinya kepadatan air harus ditingkatkan menjadi 1000 ppm. Ketika usianya sudah 1 bulan tepat, jangan lupa untuk menaikkan kepadatan air nutrisi menjadi 1200 ppm. Pada fase ini tanaman selada yang telah ditanam akan terlihat semakin tinggi. Tidak hanya itu, daunnya pun semakin melebar. Proses pembibitan biasanya gitu dari bibit ini kan kita nyemai 5 hari 1 kali. Biasanya untuk bibit juga 6 atau 1000 biji itu bibit. Dari bibit juga kita melakukan 4 kali proses pindah dari bibit, penjemuran, habis penjemuran baru kita pindah ke talang terbuka, habis di talang terbuka pindah ke remaja. Habis remaja kita pindah ke dewasa.
Nah, di dewasanya lah kita bisa panen. Untuk pemupukan juga kita menggunakan nutrisi A sama B digabung jadi AB mix. Biasanya kita kasih nutrisi juga 3 hari sekali. Masa panen dari tanaman selada adalah 35 hingga 40 hari. Pada fase ini, tanaman selada yang telah ditanam sudah berukuran besar, sama seperti yang dilihat di pasar-pasar. Kita dari bibit sampai panen membutuhkan waktu 30 hari sampai 40 hari. Di musim kemarau seperti ini biasanya kita cek saluran air. Itu perlu kalau musim kemarau jadi kan. Yang kering-kering juga galak. pH-nya juga kita cek galak ketinggian pH. Mungkin efek dari matahari langsung ke airnya. Selain potensi perkebunan sayur, potensi lainnya yang ada di desa ini adalah potensi perikanan, di mana kini warga dapat memanfaatkan pekarangannya untuk membudidaya ikan dengan sistem bioflok, yakni memanfaatkan aktivitas mikroorganisme atau bakteri pembentuk gumpalan atau flok yang bisa menghasilkan pakan untuk budidaya ikan, khususnya jenis ikan lele dan nila. Siapa tidak kenal dengan ikan lele? Jenis ikan konsumsi yang satu ini memang sangat akrab dengan lidah orang Indonesia. Karena itu kita akan cukup mudah menemukannya di rumah-rumah makan terdekat. Jadi sudah sewajarnya permintaan akan ikan lele semakin meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun peningkatan permintaan tidak sebanding dengan penambahan peternak, sehingga terjadi kekurangan produksi. Tentu saja hal ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bioflok ini bisa kejar cepat panen. Dia ukuran yang kalau misalnya kita tebal ukuran 46, dia bisa panen sekitar 5 bulan. Kalau dia ukuran di 2 jarian atau ukuran silet itu sekitar 3 bulan atau 2 bulan setengah bisa dikejar. Cuman prospeknya bagus, Mbak. Prospeknya bagus karena ya kita namanya pemula ya baru. Tapi setelah hitungan kemarin kayak di lele ini kemarin tebar 700 bibit. 700 bibit. Itu masa panen kemarin ada sekitar 3 bulan lah, 3 bulan. Jadi ada saya jual parsial sama tetangga dekat rumah ada yang beli 1 kilo, 2 kilo. Nah kebetulan bibit udah besar-besar. Kata bapak kemarin, jual aja. Makanya saya jual. Saya pikir masih sekitar 10 kilo. Pas dibuka, dipanen itu 40 kilo lebih. Dengan harga jual kemarin kawan dia jemput ke sini, ambil sini 18.000 per kilo. Jelas menguntungkan kalau bagi saya. Walaupun belum secara prediksinya berapa itu hitungannya, jelas menguntungkan bisnis ikan ini.
sistem bioflok pada umumnya menggunakan kolam berbentuk bulat yang terbuat dari terpal. Jenis kolam tersebut dinilai lebih praktis dan dapat menghemat tempat. Kolam dengan ukuran diameter 3 meter mampu menampung hingga 3.000 ekor ikan lele. Pada dasar kolam dipasang pipa yang akan berfungsi sebagai jalan keluar kotoran lele yang mengendap di dasar kolam. Proses pembuangan kotoran lele harus diikuti dengan penambahan air sehingga kolam tidak akan mengering. Kotoran yang dikeluarkan tersebut dapat digunakan sebagai pupuk organik dan sumber pakan bagi lele. Untuk mengisi ketinggian air pada kolam idealnya adalah 80-100 cm. Setelah diisi air maka perlu memasukkan probiotik 5 ml. Lalu kemudian dimasukkan prebiotik molase 250 ml. Probiotik adalah jenis bakteri yang bersifat baik yang akan berfungsi sebagai bahan pakan lele. Sistem pengolahannya itu ya butuh proses. Arti saya suka yang namanya ada kegiatan tantangan dalam arti ini kan. Kalau miara kolam biasanya udah lumrah kan. Saya berterapkan bioflok, ya ternyata bagus juga sistem bioflok ini kan. Kalau sistem kerjanya yaitu menyiapkan lantai kerja. Jadi proses pertama buat lantai kerja. Sudah itu lantai kerja selesai lantai kerja baru penyiapan untuk kolam. Kerangka kolam baru treatment air, sudah treatment air baru pengisian air ulang. Nah, fungsi pengisian air ulang ini yaitu untuk memasukkan proses fermentasi pembuatan biofloknya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ya M4 perikanan, molase bisa diganti dengan gula pasir, sudah itu dicampur Yakult. Karena bahan dari M4 perikanan itu sama Yakult itu mengandung unsur bakteri baik yang disebut Lactobacillus. Langkah selanjutnya adalah menunggu selama 7-10 hari sebelum menaburkan benih ikan yang unggul. Perawatan sebelum nila mencapai panjang 12 cm, maka perlu memasukkan probiotik sebanyak 5 ml, ragi tempe 1 sendok makan, ragi tape 2 butir, dan air dolomit 200 hingga 300 gram setiap 10 harinya. Setelah nila melebihi panjang tersebut, maka dalam periode yang sama perlu memasukkan probiotik sebanyak 5 ml. Ragi tempe 3 sendok makan, ragi tape 6-8 butir, dan air dolomite 200-300 gram. Ragi tempe dan tape yang dimasukkan ke dalam kolam perlu dilarutkan terlebih dahulu di dalam air. Dulu sama sekali dia tidak paham masalah perikanan ini. Sekarang karena mengikuti
kalau dulu penataran itu kan di bidang-bidang perikanan kan, di bidang UKM, sehingga perjalanan usahanya ini kayaknya lancar-lancar aja. Skalanya masih kecil dibandingkan dengan anak saya ini kan. Mungkin inilah diperlukan edukasi atau motivasi dari kita ini kan. Mudah-mudahan nanti Kepur ini menjadi sentral kegiatan budidaya ikan seperti ini kan. Itu harapan kita kan. Dengan sistem bioflok mengikuti prosedur yang benar, peternak dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dan tidak terjadi gagal panen.